Ada yang mengatakan kandang domba karena maksudnya itu di sana Baitullah. Nah, kemarin kita baru sampai kepada Siti Masyitoh, betul ya? Nah, Siti Masyitoh. Tetapi Bapak Ibu ada yang bertanya ke saya dan ingin dijelaskan, itu Samiri apa? Ada yang penasaran dengan Samiri. Jadi tidak boleh juga seorang yang menerangkan membuat penasaran terlalu berlebihan. Oleh karenanya saya sedikit akan buka masalah Samiri ini, gitu ya. Begini Bapak Ibu, siapa itu Samiri? Sampai akhirnya Nabiullah Musa alaihi salam tidak sampai mengatakan seperti kepada Nabi Harun. Nabi Harun itu saudara Nabi Musa sampai dijambak jenggotnya yang panjang begitu, ditarik sama Nabi Musa. Tapi kalau si Samiri itu Nabi Musa tidak seperti itu. Dia mengatakan, wahai Samiri, apa yang kau perbuat? Gitu. Ini bukan berarti Nabi Musa takut dengan Samiri, tidak. Tetapi Nabi Musa tahu bahwa takdirnya nanti yang membunuh atau yang membereskan Samiri bukanlah dia, bukanlah Nabi Musa alaihi salam. Jadi siapa ini Samiri? Jadi begini Bapak Ibu, riwayat ini tidak terlalu banyak dipublikasi di dalam kitab. Hanya satu kitab saja yang menceritakan ini. Kenapa? Karena ini tidak wajib juga untuk diimani, gitu ya. Karena ini adalah riwayatnya dahulu Bapak Ibu. Ketika zamannya Nabi Musa dilahirkan, kita tahu Nabi Musa dilahirkan ketika zamannya Firaun, begitu ya, akan membunuh seluruh bayi yang dilahirkan kalau bayi itu bayinya laki-laki. Ternyata di seberang sana, ini diceritakan di suatu wilayah, tidak disebutkan negerinya apa. Yang penting daerahnya itu masih daerah sekitar Jazirah Arab. Diceritakan ada sepasang suami istri. Suami istri ini suaminya bernama Sam'un. Suami istri ini telah menikah selama belasan, puluhan, bahkan ada yang mengatakan sampai ratusan tahun. Tetapi ditakdirkan suami istri ini tidak punya keturunan, atau wanitanya pun tidak bisa memberikan keturunan kepada suami, gitu ya. Setelah sekian lama mereka berbagai cara dia lakukan. Ada, kalau sekarang mungkin pergi ke dukun, gitu ya, pergi ke sana kemari, orang suami istri ini ke sana kemari, tapi ditakdirkan belum mendapatkan keturunan. Suatu ketika ini si iblis, zaman dulu itu Bapak Ibu, si iblis dan bala tentaranya, keturunannya yaitu setan-setan itu ke atas atau ke langit itu bisa hilir mudik, bisa hilir mudik. Mereka itu sebelum baginda Nabi dilahirkan itu mereka masih bisa hilir mudik, bisa mencari-cari kabar dari langit, mendengar kabar dari langit dan sebagainya. Nah, si iblis ini kemudian punya siasat. Siasatnya seperti apa? Si iblis ini kemudian membisiki dukun yang didatangi oleh sepasang suami istri ini, kemudian mengatakan, wahai Sam'un dan istrinya, benar engkau ingin punya anak? Kata si Sam'un, ya saya ingin punya anak, apapun itu akan saya lakukan asalkan saya punya keturunan. Kemudian kata si dukun ini yang sudah dibisiki oleh si iblis, boleh engkau bisa mendapatkan keturunan, tetapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya engkau
harus pergi ke kuil itu. Di kuil itu engkau menyembah yang ada di sana, kemudian engkau melakukan hubungan suami istri di sana. Jadi harus melakukan hubungan suami istri di kuil itu. Akhirnya mereka pergi ke kuil. Di kuil itu selama beberapa hari mereka menyembah yang ada di kuil itu. Akhirnya tibalah saatnya ketika sudah beberapa hari mereka harus melakukan hubungan suami istri. Si iblis kemudian masuk secara rohani, masuk ke dalam si sampul. Si iblis masuk ke si sampul. Kenapa? Karena dari awalnya si iblis ini nantinya itu ada dari keturunannya yang seperti manusia. Akhirnya seperti apa? Akhirnya si iblis memasuki dan berada bersama si sampul. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau mau melakukan itu, bismillah dulu. Hati-hati karena kita tidak tahu gitu ya, tidak tahu. Dan dalam hadis pun mengatakan ingin ikut boleh lakukan itu, tetapi bagi mereka yang tidak bismillah dulu, makanya kamu garasan dulu bismillah dulu gitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri di sana. Tapi secara zahir ia si sampul, tetapi secara batin siapa yang melakukannya? Iblis. Akhirnya mereka melakukan. Setelah melakukan itu, akhirnya si istrinya bisa mengandung, hamil. Hamil 1, 2, 3 bulan dan seterusnya. Pas 9 bulan lebih ataupun pas begitu diceritakan, lahirlah itu anak dari suami, dari istri si sampul. Ternyata pas lahirnya itu Bapak Ibu, ini anak berbeda. Apa yang bedanya? Ternyata perkawinan berbeda jenis. Maksudnya berbeda, yang satu kita manusia, yang satu secara rohani, bukan dari manusia. Itu akan melahirkan punten yang kurang sempurna, sehingga tangannya kurang sempurna, yang satu agak panjang sebelah kiri, dan kakinya pun tidak bisa berjalan, agak lumpuh begitu, dan matanya pun tidak bisa membuka. Jadi selama pas lahir itu matanya tidak bisa membuka, begitu ya. Jadi kalau bahasa kitanya pun itu cacat, itu si bayinya. Pas kejadian itu, dalam satu riwayat dikatakan itu hampir sama dengan kelahiran Musa alaihi salam. Dan si sampul ini menamai bayinya ini namanya Musa, sama Musa. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi banjir di daerah itu. Sesampun dengan istrinya mereka mati terhanyut, sedangkan si bayi ini ternyata diselamatkan oleh Allah, sehingga si bayi ini sampai ke suatu pulau. Pulaunya tidak disebutkan dalam kitab itu, pokoknya sampai ke sebuah pulau. Di pulau itu ternyata takdirnya Jibril kemudian mengajari si anak ini supaya bisa berjalan. Anak ini kemudian yang asalnya tidak bisa berjalan, kakinya lumpuh, lama-kelamaan sedikit-sedikit bisa, usia 5 tahun sudah mulai bisa begitu, sudah mulai bisa berjalan dan sebagainya. Tetapi matanya tidak bisa membuka, hanya bisa membuka sendiri. Kemudian dikasihlah oleh Jibril itu si anak ini berwiri terus berwiri selama bertahun-tahun.
akhirnya dia